Ini sudah terbuka bagian cover bawah. Sekarang kita buka bagian ini trafo toroidnya. Oke, ini sudah terlihat bagian MOSFET-nya. Kita buka bagian MOSFET-nya. Ini lihat MOSFET-nya hancur ya. Ini MOSFET-nya semua. Ini juga. Ini harus diganti. Kalau bisa diganti semua biar nggak ada perbedaan. Kalau ganti satu-satu kadang-kadang dia kan paralel, karena nilai produksinya beda-beda, jadi kalau bisa ganti semua. Yang ini MOSFET ada dua bagian. Yang pertama di bagian ini ada 3 paralel, 3 grup ya, paralel 2. Ini bagian proteksi bagian input panel surya. Jadi dia tanpa relay ya. Kalau Schneider pakai relay, kalau Tristar Morningstar ya. Morningstar 60 ampere 150 volt ini ada bagian proteksi input panel surya kalau terbalik, overvoltage, proteksinya ada di sini. Sementara untuk untuk bagian buck converternya itu ada MOSFET 2 paralel, 2 dia ada 3 juga, 3 grup toroid yang diaktifkannya, terus disearahkan oleh fast recovery dioda yang ada filter ini ya, warna biru, ada 3 juga. Nah, yang ini harus diganti, ini juga kena, jadi harus diselesaikan dulu bagian ini, baru dicoba dijalankan sistemnya apakah ada masalah lagi. Sekarang kita coba beri MPPT Morningstar ini dengan input baterai 12 volt. Oke, 12 volt. Lalu kita lihat sistemnya apakah sudah jalan atau belum ya. Nah, ini pasti tidak jalan karena ada indikator error ya. Errornya di lampu. Ini signal Morningstar kalau untuk
error dia terlihat lampu bergantian di hijau dengan merah ya. Ini berarti ada error dan ini tidak akan aktif sebelum ada persoalannya diselesaikan ya. Jadi setelah kita ganti MOSFET-nya sudah kita ganti baru, namun belum juga jalan sistemnya, ada error di sini. Nah, errornya kita nggak tahu ya. Nah, kalau untuk Morningstar kita bisa pakai fasilitas Ethernet RJ45 untuk melihat sistemnya. Pakai RS232 boleh, RS485 juga bisa. Pakai program MSP ya. Nah, kalau untuk yang mudahnya kita pakai RJ45 supaya juga bisa terkoneksi ke internet. Kawan-kawan juga bisa, kalau di saat saya online ini bisa dilihat juga. Untuk konfigurasi internet di sini di rumah pakai modem Smartfren di Telkomsel di sini nggak bagus, dan itu pun modem berada di lantai atas. Maka kita pakai di client, jadi dia menghubungkan ke WiFi modem melalui WiFi-nya sebagai client, dan output Ethernetnya kita sambungkan ke switch ya, ke switch Ethernet. Lalu ini ada kabel RJ-nya, kita sambungkan ke Morningstar ya. Kabel RJ45 ini ke sistem Ethernet MPPT Morningstar. Ini nampak lampunya ya, dip. Nah, ini sebenarnya dia IP-nya statik ya, statik 192.168.1 sekian. Nah, sekiannya itu kita tidak tahu, wifi saja ini, nggak ada sambungan ke alat. Jadi kita pakai internet. Jadi ini terkoneksi ke internet, ke websitenya Morningstar. Nah, untuk mengakses MPPT Morningstar ini kita cukup mengetik alamat itu http tsmppt ya, dilanjutkan dengan nomor seri yang ada di sini, nomor seri dari MPPT-nya itu ada di samping ini nomor serialnya. Jadi nomor serialnya kita masukkan, set yang terrekod di sini, kita lihat di sini terlihat terbaca ya. Itu baterai Voltec katanya 69,6 ya. Sementara panel surya 125 katanya. Padahal panel surya belum terpasang. Nah, kita lihat outnya ini apa yang terjadi di sini ya, baca ya. Itu persoalannya katanya baterai high voltage disconnect ya, baterai high voltage disconnect, artinya dia terbaca tegangannya tinggi ya, tegangannya terbaca tinggi luar spesifikasi alat nih, terbaca
Tegangan baterai itu 69,54 ya. 69,54. Nah, jadi persoalan ini lampu kedip merah hijau ini itu karena terproteksi ya. Dalam kondisi terproteksi karena dia membaca tegangan baterai 69. Padahal baterai kita coba di sana itu hanya 12 volt ya. Kita pakai baterai hanya 12 volt, tapi terbaca di sini hampir 70. Sementara di tegangan 48 itu tegangan maksimum biasanya sekitar 57 ya. Nah, jadi untuk Morningstar ini sudah diperbaiki MOSFET-nya, namun nyatanya juga belum oke karena sistem pembacaannya. Kalau dia membacanya 69,4 sementara tegangan 12, itu berarti pengukuran tegangan panel surutnya yang ngaco ya. Nah, persoalannya ada dua kemungkinan. Pertama di bagian sensornya, sensor tegangan dan arus, atau kalau ada bagian di belakang ini analog digital converter, itu juga bisa bermasalah. Dan ini pekerjaannya sangat kecil, jadi saya harus ganti kacamata dulu. Mata saya nggak bisa lihat yang kecil-kecil, jadi ini saya pending dulu, baru saya urus kacamata dulu baru untuk perbaiki. Oke, sahabat Energi Terbarukan Indonesia, demikianlah cara mudah untuk mengetahui bagaimana sistem ini tidak bekerja dengan normal. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like dan subscribe Solusi Harisman.